Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Marwa Cooking. Dalam video kali ini saya akan membagikan resep cara membuat roti kacang yang enak, gurih, manisnya pas, renyah, dan tahan lama. Selain cocok untuk sajian lebaran, kue ini juga bisa dijadikan sebagai ide jualan. Mau tahu bagaimana cara membuatnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Yang pertama kita siapkan yaitu kacang tanah, dan ini saya menggunakan kacang tanah yang sudah dikupas. Kemudian kita sangrai. Kita sangrai dengan api sedang cenderung kecil ya, dan sambil terus diaduk supaya tidak gosong. Dan lama menyangrainya ini sekitar 15 menitan ya, sampai dia terasa lebih ringan saat diaduk dan tercium aroma kacang matang ya. Dan setelah disangrai, kemudian ini saya blender, dan memblendernya tidak perlu terlalu halus ya, cukup seperti ini saja. Masih agak sedikit kasar supaya saat digigit masih berasa kacangnya ya. Dan ini saya sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan bahan lainnya. Pertama kita masukkan tepung terigu sebanyak 600 gram sambil diayak ya. Dan ini saya menggunakan tepung terigu protein rendah. Kemudian masukkan 250 gram gula halus. Selanjutnya kita masukkan kacang tanahnya. Untuk kacang tanahnya sebanyak 400 gram. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, 1 saset vanili atau setengah sendok teh. Kemudian diaduk-aduk agar semua bahan tercampur dengan baik. Setelah tercampur rata, lalu masukkan minyak gorengnya. Ini saya menggunakan 350 ml minyak goreng. Atau jika teman-teman tidak memiliki takaran yang akurat, bisa menambahkannya sedikit demi sedikit dulu ya minyak gorengnya. Kita boleh menggunakan filling saja ya cara mengadonya. Apabila dirasa masih kurang cairan, boleh ditambahkan lagi minyaknya. Sampai semua bahan dapat saling terikat, kemudian mudah untuk dibentuk, itu tandanya sudah pas takarannya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu akan saya tambahkan 1 sendok margarin atau setara 25 gram ya. Margarin di sini berfungsi untuk menguatkan rasa ya, supaya gurihnya lebih dapat. Dan juga untuk lebih mengeringkan tekstur kue agar hasilnya nanti lebih garing dan renyah ya. Dan ini agak sulit diaduk ya jika menggunakan spatula seperti ini. Dan saya menggunakan tangan langsung agar pengadukannya lebih maksimal. Seperti ini adonannya sudah bagus ya. Kemudian kita cetak. Selanjutnya kita siapkan alas dan ambil sebagian adonan. Tutup atasnya menggunakan plastik, kemudian diratakan seperti ini. Kita pipihkan dengan ketebalan sekitar 1 cm ya. Lalu dibuka plastiknya. Selanjutnya dicetak. Ini alat yang saya gunakan, dan teman-teman bisa menggunakan alat apa aja ya untuk mencetak sesuai keinginan. Kemudian kita tata di atas loyang. Kita tata sampai loyangnya penuh, seperti ini, dan kemudian kita siapkan bahan olesannya. Saya menggunakan 2 kuning telur, kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak sayur, dan diaduk-aduk sampai tercampur dengan baik, seperti ini ya. Lalu kita gunakan untuk mengoles. Kita oles satu persatu bagian atas kue. Lakukan sampai selesai ya. Setelah selesai, kemudian kita panggang. Kita panggang dengan suhu 150 derajat selama 35 menit. Dan setelah 35 menit atau setelah matang ya, kita keluarkan dari oven. Dan ini dia hasilnya. Aroma kacangnya tercium semerbak sekali. Dan kita istirahatkan dulu sampai dingin ya. Dan setelah dingin baru kita kemas ke dalam toples. Dan untuk resep di atas kita dapat menghasilkan 3 loyang kue ya. Selanjutnya ini mau saya kemas ke dalam wadah.
Ini dia hasilnya, kue kacang yang sangat enak dengan bahan-bahan yang sangat ekonomis yang cocok sekali sebagai ide jualan untuk teman santai dan juga sajian saat lebaran. Baiklah, itu dia resep saya hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.